Ada hadiah $5.000 untuk membunuh polisi biasa, $20.000 untuk seorang inspektur, dan $50.000 jika kepala polisi. Jika sang penyerang tewas saat menjalankan misi, keluarganya tetap mendapat $20.000 sebagai asuransi. Bagi rakyat miskin, jumlah itu hanyalah mimpi. Ribuan pemuda pengangguran mengangkat senjata dan turun ke jalan. Mereka mulai membunuh polisi, siang dan malam. Setiap polisi yang terlihat di luar langsung ditembak di tempat. Dalam hitungan hari, lebih dari 1.000 polisi tewas. Semua ini terjadi karena satu alasan. Polisi berani menentang raja narkoba paling berbahaya di dunia, Pablo Escobar. Untuk memperluas bisnis narkobanya ke Amerika Serikat, Pablo membeli sebuah pulau dan menyamarkannya sebagai suaka marga satwa. Padahal kenyataannya, itu adalah markas besar pengiriman kokain. Ia bahkan menaruh truk di jalan tol Amerika, menjadi landasan pesawat kecil untuk menurunkan barang secara terbuka. Lambat laun, hampir seluruh perdagangan narkoba di Amerika dikuasai Pablo Escobar. Pemerintah Amerika mulai khawatir karena arus uang keluar yang sangat besar, dan mencoba membuat kesepakatan dengan Kolombia untuk menangkapnya. Namun mereka meremehkan kekuatan Pablo. Pablo telah membangun pasukan pribadi berisi 40.000 orang bersenjata modern, hampir setara dengan kekuatan militer nasional. Untuk meraih hati rakyat miskin, ia membangun rumah, sekolah, tim sepak bola, dan mencitrakan diri sebagai pahlawan di media. Dengan suap dan pengaruh, Pablo bahkan berhasil masuk ke parlemen Kolombia. Namun ambisinya goyah saat seorang menteri membongkar masa lalunya di depan publik. Marah, Pablo menyuruh membunuh menteri itu. Ia menyiksa aparat yang melawannya. Ada yang diberi makan anjing, ada juga yang dikirimi peti mati sebagai ancaman. Dengan geng remaja dan tentara bayaran pribadinya, Kolombia berubah jadi lautan darah. Akhirnya, Presiden Kolombia membentuk satuan militer khusus dan bekerja sama dengan Amerika. Siapapun yang mendukung Pablo akan ditembak mati di tempat, lalu mayatnya digantung di pinggir jalan untuk menebar teror. Satu persatu, aset Pablo disita, orang kepercayaannya dibunuh, dan ia pun bersembunyi. Namun dari persembunyiannya, ia mulai menanam bom di kota-kota besar. Korban jiwa terus berjatuhan. Pablo Escobar kini bukan sekadar mafia, ia sudah jadi teroris. Akhirnya pemerintah bernegosiasi. Pablo bersedia menyerahkan diri, dengan satu syarat, ia boleh membangun penjaranya sendiri. Dan ia melakukannya. Penjara itu lebih mirip istana. Ada lapangan bola, bar, klub dansa, dan landasan helikopter. Semua penjaganya adalah orang kepercayaannya. Dari dalam penjara itu, bisnis narkobanya tetap berjalan. Namun, saat dua rekannya menuntut bagian lebih, Pablo menangkap dan menggergaji mereka hidup-hidup. Berita itu bocor ke publik. Rakyat marah. Pemerintah pun memutuskan untuk memindahkannya ke penjara sungguhan. Tapi saat tentara datang, Pablo melarikan diri. Kini semua pihak bersatu mengejarnya. Geng saingan, militer Kolombia, dan agen Amerika. Pengacaranya dibunuh. Akuntannya dibunuh. Orang-orang kepercayaannya mulai membelot. Pablo benar-benar sendirian. Pemerintah bahkan menangkap keluarganya. Putus asa, Pablo menelepon istrinya. Panggilan itu dilacak oleh militer. Mereka mengepung tempat persembunyiannya. Pablo melihat anaknya untuk terakhir kali dan memilih untuk melawan. Begitu ia menembakkan peluru pertama, pasukan langsung membalas. Pablo Escobar tewas tertembak. Dan disitulah teror paling mengerikan dalam sejarah Kolombia akhirnya berakhir.